Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adin, SPD, guru SMP Negeri 2 Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktik baik dengan judul Transformasi Pembelajaran Mendalam Melalui Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial. Semoga praktik baik ini memberi inspirasi yang dapat memberikan perubahan positif di dunia pendidikan. Praktik baik ini merupakan bagian dari pelatihan coding dan kecerdasan artifisial, sebuah program yang mendorong guru untuk terus berinovasi dalam pembelajaran. Melalui kegiatan ini, kami belajar memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan artifisial untuk mempercepat pembuatan media, menguatkan kreativitas, dan membuka cara baru dalam mengajar. Tujuannya sederhana, tetapi sangat penting, yaitu menghadirkan pembelajaran yang lebih inovatif, lebih cepat, lebih efisien, dan lebih berdampak bagi siswa. Dengan pendekatan ini, kami berharap motivasi dan literasi mereka meningkat, serta pengalaman belajar menjadi lebih relevan dan lebih bermakna. Latar belakang praktik ini berangkat dari tuntutan pembelajaran abad 21. Pembelajaran yang sesuai kebijakan pendidikan harus berpusat pada siswa dan mendorong berkembangnya keterampilan kritis. Disinilah pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning menjadi sangat relevan. Pendekatan ini menekankan pemahaman yang bermakna, keterkaitan antar konsep, investigasi aktif, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semua proses tersebut semakin kuat dengan dukungan teknologi digital. Teknologi yang membuat siswa dapat belajar secara lebih mandiri, lebih terarah, dan lebih adaptif sesuai kebutuhan mereka. Tujuan utama dari praktik baik ini adalah: pertama, meningkatkan literasi dan membangkitkan motivasi belajar siswa melalui pendekatan yang lebih interaktif. Kedua, berupaya mengoptimalkan kecerdasan artifisial untuk mempercepat dan menyempurnakan perangkat ajar yang nantinya akan digunakan oleh guru. 3. Membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran melalui investigasi yang mandiri, terarah, dan bermakna. Dan yang keempat adalah, kita ingin membangun ekosistem belajar aktif, kolaboratif, dan saling mendukung antar siswa dan guru. Di kelas, kami menggunakan presensi digital berbasis QR Code. Siswa cukup memindai kartu QR pribadi, dan kehadiran seluruh sistem mulai dari pembuatan QR Code hingga integrasi Google Form, dibantu kecerdasan artifisial, sehingga meminimalkan kesalahan dan menghemat waktu guru. Inovasi ini bukan hanya mencatat kehadiran, tetapi juga mengenalkan siswa pada efisiensi digital serta budaya teknologi yang penting di pembelajaran masa kini. Pada tingkat aktivasi, saya menggunakan word wall roda putar sebagai cara yang menyenangkan untuk mengulang materi sebelumnya. Tekniknya sederhana namun efektif. Saya memanggil satu siswa, lalu siswa tersebut saya minta untuk memutar roda yang berisi pertanyaan seputar materi yang sudah dipelajari. Setelah roda berhenti, pertanyaannya muncul, dan siswa diberi kesempatan untuk menjawabnya. Dengan cara ini, proses flashback materi menjadi lebih interaktif, sekaligus membantu mengaktifkan kembali pengetahuan awal siswa. Pada tahap ini, saya menggunakan Mentimeter untuk mengajukan pertanyaan empatik, untuk membangun jembatan hati, dan pertanyaan pemantik, untuk menggali ide awal dan rasa ingin tahu mereka. Suasana kelas menjadi lebih terbuka, partisipatif, dan penuh dialog, bukan sekadar jawaban hafalan semata. Pendekatan ini membantu saya memahami perspektif siswa dan mengarahkan mereka pada pembelajaran yang lebih relevan. Pada sesi ini, saya menggunakan peta investigasi digital untuk membantu siswa belajar secara mandiri. Slide dirancang dengan visual dinamis, hasil kolaborasi Canva, Gamma, dan PowerPoint. Setiap kata kunci yang berisi instruksi terhubung langsung ke video atau artikel ilmiah sebagai bahan literasi digital. Pendekatan ini bukan ceramah satu arah, tetapi panduan eksplorasi yang mendorong literasi digital dan memperkuat kemampuan siswa menemukan informasi sendiri. Dengan cara ini, proses belajar menjadi lebih aktif, lebih terarah, dan tentu saja lebih bermakna. Selanjutnya, siswa diajak melakukan investigasi aktif melalui LKPD digital. LKPD berbasis Google Form ini tidak hanya menjadi tempat mengisi jawaban, tetapi menjadi sarana utama untuk melakukan investigasi mendalam. Siswa dapat membaca literatur atau menyimak video, lalu menganalisis informasi secara kritis sebelum menyusun jawaban. Setelah itu, mereka mempresentasikan temuan kelompok, dan guru memberikan penguatan berdasarkan jawaban yang muncul, sehingga pemahaman menjadi lebih autentik. Google Form juga digunakan untuk menulis kesimpulan, evaluasi, dan refleksi, sehingga seluruh proses belajar menjadi jauh lebih terarah dan bermakna. Pada tahap asesmen, saya menggunakan Wayground sebagai media belajar yang interaktif, di mana siswa belajar sambil bermain. Platform ini menampilkan hasil secara real-time,
sehingga saya bisa langsung melihat pemahaman mereka. Wayground dipilih karena mudah digunakan, mendukung berbagai format soal, dan merekap nilai secara otomatis tanpa koreksi manual. Dengan cara ini, asesmen bukan hanya menguji hafalan, tetapi benar-benar menilai kemampuan berpikir kritis, analisis, dan juga pemahaman konsep secara mendalam. Pada bagian evaluasi dan refleksi, saya menggunakan kerangka SWOT untuk melihat dampak integrasi AI di kelas. Dari sisi kekuatan, AI mempercepat pekerjaan guru dan membuat pembelajaran jauh lebih aktif dan bermakna. Namun, masih ada kelemahan seperti kebutuhan adaptasi dan ketergantungan pada perangkat. Di sisi peluang, praktik ini mudah dikembangkan ke berbagai mata pelajaran dan membuka ruang inovasi baru. Sementara itu, ancamannya adalah risiko penyalahgunaan AI dan perbedaan akses perangkat antar siswa. Dengan memahami keempat aspek ini, langkah pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih terarah.